Haleluya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saya menyambut juga semua saudara, bapak-bapak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah Victory Man ini dari rumah. Kita sekarang namanya beribadah ada dua, di gereja dan di rumah. Haleluya. Pemimpin pujian yang luar biasa tadi telah membakar iman kita. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini saya ingin membawa firman Tuhan, judulnya mengusir, ya, tetap mengusir, harus diusir. Apanya yang harus diusir, ya? Nah, saya beberapa waktu yang lalu membaca kisah dua orang anak usia 14 tahun di BSD itu lagi buang air di dekat selokan. Tiba-tiba satu orang anak melihat ada ular di depannya dia. Nah, ular itu, saudara, lagi bergerak, dan satu anak ini dia ingin menangkap ular itu dan dia pergi untuk mengambil ular itu, dan ular itu sempat dia pegang untuk diambil. Tapi ternyata ular itu ular piton, itu panjangnya 3 meter. Jadi saudara-saudara, kelihatannya ular itu kecil, ya, melingkar begitu, tetapi ternyata dia itu adalah ular yang sangat bisa mematikan. Jadi ketika anak itu sudah pegang ular tersebut, lalu kemudian ular itu melilit badannya, dan ternyata ular itu memiliki kekuatan yang dahsyat meremukkan badan anak itu, dan anak itu meninggal. Saudara-saudara, anak usia 14 tahun. Ada dua anak, yang pertama mau tangkap, yang kedua karena dia lihat temannya sudah dililit, dia kabur, ya, dia panggil orang, dan begitu orang datang, yang anak yang itu dililit itu sudah meninggal. Nah, saudara, sangat disayangkan, ya, seorang anak belia usia 14 tahun meninggal hanya gara-gara dia ingin menangkap ular. Ular itu kan adalah seekor binatang yang buas. Ular itu seharusnya adalah binatang yang harus diusir dari kehidupan kita. Ya, kalau memang dimasukkan ke dalam kandang lebih bagus, atau masukin ke kebun binatang lebih bagus. Tapi di alam liar, ya, atau ketemu di rumah, atau ketemu di got, atau di saluran, ya, lebih baik itu kita usir ular tersebut. Kenapa? Karena kita tidak dapat berkawan dengan namanya binatang buas. Jadi kalau namanya binatang buas itu harus diusir. Nah, saudara-saudara, hari ini firman Tuhan saya ingin kita membaca bersama-sama dalam kitab Galatia pasal 4 ayatnya yang kita lihat bersama-sama. Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Galatia pasal 4 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Judul firman Tuhan hari ini menyuruh pergi atau mengusir, ya. Galatia 4 ayat 29 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah, mari buka ayat Alkitab ini dan kita akan baca bersama-sama. Galatia 4 ayat 29 sampai 31. Yang di gereja, mari kita juga baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Haleluya. Nah, ini firman Tuhan berkata, seperti dahulu anak yang diperanakan oleh daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita lihat bersama-sama, ini sebetulnya bercerita tentang kejadian antara Abraham dengan Sarah dengan Hagar. Nah, Hagar itu telah menganiaya Sarah. Padahal Hagar itu adalah seorang pembantu budak daripada Sarah, tetapi dia menganiaya Sarah. Dan kita lihat bersama-sama bahwa hal ini disebutkan di dalam Alkitab, bahwa ada anak juga, anak hamba perempuan itu yang tidak menjadi ahli waris juga menganiaya anak daripada Abram dan Sarah, yaitu Ishak
yang dilahirkan menurut roh. Nah, kalau kita lihat bersama-sama firman Tuhan pada hari ini, dikatakan di situ, usirlah, ya, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Saudara-saudara, saya ingin melihat suatu pemikiran yang lebih jauh lagi, bahwa firman Tuhan ini berbicara tentang kehidupan kita sekarang ini. Kita semua, kata firman Tuhan, adalah orang-orang yang sudah diperanakan oleh roh. Begitu kita percaya kepada Yesus, hidup kita diperbarui, roh kita dihidupkan kembali, sehingga kita bisa memanggil Bapa. Jadi kita semua yang percaya kepada Yesus, saya dan saudara, adalah anak-anak yang diperanakan menurut roh. Bukan hasil keinginan laki-laki, tetapi hasil keinginan Allah sendiri. Jadi kita itu adalah anak yang diperanakan menurut roh, karena kita percaya kepada Yesus, sehingga kita disucikan dan dikuduskan. Nah, namun demikian, di dalam diri kita sebagai manusia, kita juga telah diperanakan lewat daging, yaitu keturunan daripada orang tua kita. Secara daging kita diperanakan, maka kita mewarisi yang namanya sifat-sifat dosa. Tanpa kita sadari, kita mewarisi gen dosa dari orang tua kita, yang mereka juga mewarisi dari orang tua sebelumnya, dan orang tua yang sebelumnya juga mewarisi dari orang tua sebelumnya. Terus begitu sampai kepada Adam dan Hawa di Taman Eden, nenek moyang semua manusia dalam dunia ini. Jadi gen kecenderungan berdosa, kecenderungan memberontak itu ada dalam diri saya, ada dalam diri saudara, ada dalam diri kita manusia semuanya. Makanya firman Tuhan berkata, kita ini manusia sudah jatuh ke dalam dosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Siapapun kita sudah berdosa, tidak ada manusia yang suci. Bahkan bayi pun itu dilahirkan dalam kecenderungan berdosa, dengan sifat-sifat dosa dalam dirinya. Nanti kalau dia besar, dia akan melakukan kejahatan meskipun tidak diajari oleh orang tuanya. Setiap orang tua tidak pernah mengajari anaknya kejahatan, tetapi kejahatan itu ada dalam diri anak itu, dan anak itu kemudian melakukannya sendiri. Inilah yang disebut diperanakan menurut daging. Nah, ketika orang itu diperanakan menurut daging, dia akan melakukan hal yang jahat, dia akan melakukan hal yang dosa, dia akan melakukan kejahatan, saudara. Sehingga apa yang saya buat sebagai dosa itu terjadi oleh karena saya memang diperanakan secara daging. Saudara juga yang melakukan dosa, kecenderungan saudara juga untuk melakukan dosa, itu terjadi karena memang kita, saudara, diperanakan oleh daging, oleh orang tua kita, oleh ayah ibu kita yang juga mewarisi sifat berdosa dari nenek moyang mereka. Nah, itu sebabnya kata Tuhan Yesus, kita ini perlu dilahirkan kembali. Jadi kita itu jangan pernah mau lagi hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita harus dilahirkan kembali. Nah, bagaimana caranya dilahirkan kembali? Kata Tuhan Yesus kepada Nikodemus adalah, orang kalau mau dilahirkan kembali bukan masuk lagi ke rahim ibunya, tetapi dia harus dilahirkan oleh air dan oleh roh. Nah, itu air itu berbicara firman Allah, dan roh itu berbicara Roh Kudus. Jadi pada waktu Roh Kudus menguasai hati saya, karena saya mendengar firman tentang Yesus, hati saya terbuka kepada Yesus, kepada firman Allah, dan saya percaya Yesus, aku mengakui Engkau adalah Tuhan Juru Selamat. Roh Kudus menguasai saya. Sejak itu saya dilahirkan kembali menjadi anak Allah, dilahirkan oleh Roh Kudus dan oleh firman. Demikian juga saudara, ketika saudara mendengar firman, membaca firman Tuhan, menonton firman Tuhan, lalu hati saudara tergerak, iya, saya manusia berdosa, saya perlu Tuhan Yesus, saya perlu Juru Selamat. Lalu saudara datang kepada Dia, dan saudara dipulihkan, saudara menyadari dosa, saudara minta ampun. Detik itu saudara diperanakan dari Roh Kudus dan dari firman Allah. Jadi setiap orang yang sudah diperanakan oleh roh dan firman Allah, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dialah yang diperanakan menurut roh, kata firman Tuhan ini. Tetapi saudara, dalam sepanjang hidup kita, yang namanya produk roh dan produk daging itu selalu bertentangan.
Produk daging itu selalu ingin menguasai produk roh. Produk daging itu ingin selalu menguasai apa yang ada dalam roh manusia. Maka Tuhan Yesus berkata, ya, hati atau roh keinginan itu penurut, tetapi daging itu lemah. Sehingga saudara, daging itu selalu menganiaya roh kita. Keinginan hawa nafsu kita itu selalu menganiaya segala sesuatu produk dari Roh Kudus di dalam diri kita. Persis seperti Hagar yang menganiaya Sarah. Sebetulnya Hagar itu adalah hamba budak, saudara. Tetapi dia merasa di atas angin karena dia punya anak. Dia mulai menganiaya Sarah yang adalah merupakan nyonya rumah di situ. Diri kita yang sudah dilahirkan kembali, sebetulnya diri kita ini milik manusia rohani kita. Jadi diri kita ini adalah produk dari Roh Kudus, sehingga diri kita adalah kepunyaan dari manusia rohani. Daging itu hanya menumpang, ya. Daging itu hanya menumpang karena manusia hidup bukan dari roti saja, kata Tuhan Yesus, tapi dari setiap roh, setiap firman Allah yang dia terima. Maka kita ini, kehidupan kita ditentukan oleh roh. Buktinya apa? Kalau roh kita keluar dari tubuh kita nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, mari kita berpikir bersama-sama bahwa tubuh daging kita itu sebetulnya adalah seperti Hagar yang menumpang di dalam roh kita. Kalau roh kita keluar dari tubuh nggak bisa berbuat apa-apa. Tubuh namanya mati. Dan kalau namanya mati, beberapa jam kemudian jadi busuk, berbau, dan itu harus segera dikuburkan. Maka saya dan saudara kalau mati itu harus segera dikuburkan. Kenapa? Karena kita itu hanya namanya bungkusan tubuh ini. Ibarat kata kita makan es krimnya kita udah keluarin, pembungkusnya walaupun bagus warna-warni, tetap masuk ke tempat sampah. Tubuh kita ini adalah produk dari daging, dan ini harus kita tanggalkan. Tapi saudara, seringkali terjadi produk daging ini menganiaya produk dari Roh Kudus, yaitu roh kita. Dan itulah firman Tuhan katakan di sini, apa yang diperanakan menurut daging seringkali menganiaya apa yang diperanakan menurut roh. Itu sebabnya kata kitab suci dalam ayat yang ke-30 tadi kita baca, perlu diusir, perlu menyuruh pergi. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Jadi Hagar dan Ismail itu perlu diusir, disuruh pergi dari kehidupan Abraham dan Sarah. Karena Hagar dan Ismail itu produk daging, keinginan manusia, bukan rencananya Tuhan. Dan Tuhan sendiri berkata kepada Abraham, ya, engkau harus mendengar Sarah istrimu, dan biarkanlah perempuan budakmu itu dan anaknya pergi. Ya, dan aku akan mengatasi mereka, aku akan memberkati mereka. Tapi kamu, tugasmu adalah mengurus, mengusir, menyuruh mereka pergi. Nah saudara, inilah sebuah perumpamaan dalam kehidupan kita, bahwa kita perlu mengusir segala produk daging dalam kehidupan kita. Maka di gereja kita, gereja Victory, kita selalu mengusir, aku usir segala roh jahat. Kenapa? Karena ini adalah dasarnya. Usirlah, suruh pergi. Tuhan Yesus sendiri berkata, usirlah setan-setan. Dan dia berkata kepada iblis, enyahlah engkau iblis. Dia berkata kepada Petrus, Petrus, enyahlah engkau iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Jadi adalah merupakan sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita perlu mengusir segala kuasa kegelapan, segala keinginan daging, menyuruh pergi segala keinginan daging yang ingin menguasai roh manusia kita. Saudara-saudara, ada kalanya kita, apalagi di tengah-tengah COVID-19, tengah-tengah penyakit ini, diliputi oleh perasaan takut. Aduh, ini takut, nanti begini, nanti begitu, nanti nggak bisa bayar hutang, nanti nggak bisa bayar ini, takut, saudara ya. Ini namanya produk daging. Ini pun harus disuruh pergi. Karena apa? Karena produk roh, Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir.
burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung di padang Tuhan hiasi. Jadi jangan khawatir, ya saudara. Kadang-kadang kita seringkali berpikir, aduh nanti bagaimana ya, atau nanti bagaimana ya, saudara-saudara. Segala sesuatu kekhawatiran, kata firman Tuhan, tidak menambah sehasta dalam umur kehidupan kita. Maka jangan kita khawatir. Nah kalau jangan khawatir bagaimana? Kita harus percaya. Nah kekhawatirannya diapain? Diusir, disuruh pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Nah demikian. Jadi hal-hal seperti ini merupakan bagian dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini adalah produk Roh Kudus, diri kita adalah tuan atas tubuh kita, dan kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ketakutan, dosa, segala hawa nafsu kedagingan itu bukan ahli waris dari kerajaan surga. Maka harus diusir pergi dari kehidupan kita. Penyakit juga bukan ahli waris kerajaan surga, maka perlu diusir juga. Kelemahan, kesakitan juga perlu diusir. Kemiskinan, kesulitan juga perlu diusir, karena mereka bukan produk daripada Roh Kudus, bukan produk daripada Tuhan sendiri. Perlu diusir dari kehidupan kita. Kalau saudara mau terima ya silakan, tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya setiap yang percaya kepadaku menerima hidup dan menerimanya dalam segala kelimpahan. Jadi ini adalah merupakan keinginan Tuhan, produk daripada Tuhan, produk daripada Roh Kudus dalam diri kita, bahwa kita menerima ahli waris, yaitu kerajaan surga itu. Maka di ayat yang ke-31 di sana, bukan produk dari itu, kita produk daripada Roh Kudus. Apakah narkoba itu harus diusir, disuruh pergi dari diri kita? Apakah hawa nafsu, nafsu seks, nafsu jahat itu harus diusir? Apakah pesta pora, apakah kenajisan, ini harus diusir, disuruh pergi dari kehidupan kita. Jangan kita terima saja, ya saudara, karena kita orang merdeka. Maka setiap tahun tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan. Kenapa saudara? Ini mengingatkan kita bahwa kita harus mengusir penjajah. Penjajah apa saja harus kita usir dari negara bumi Indonesia. Demikian kita juga setiap tahun ketika kita memperingati ulang tahun kita, bahkan hari di mana kita itu dibaptis, saudara, kita merayakan kemerdekaan. Maka kita perlu mengusir segala sesuatu, menyuruh pergi segala kejahatan yang mengikat kita. Nah, dengan demikian kita menjadi anak perempuan merdeka, dan kita menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang produk daripada Tuhan sendiri. Dan kalau demikian kita akan bersama-sama dengan Tuhan mewarisi kerajaan surga itu. Nah, hari ini saya ingin mendorong kita semua untuk menyuruh pergi segala yang mengikat kita. Saya tidak tahu apa yang mengikat saudara. Kalau ada yang mengikat saudara, ketakutan, kekhawatiran, belajarlah untuk berpikir positif. Ketika saudara diikat oleh hal-hal yang jahat, belajarlah untuk melepaskan. Karena apa? Karena Tuhan sendiri telah melepaskan kita dan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan satu pujian dan kita akan berdoa bersama-sama. Saudara di rumah, hari ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa Tuhan
telah memerdekakan kita. Dan kepada kita di gereja juga, saya ingin mendeklarasikan bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita. Saya dan saudara adalah orang-orang merdeka. Kita adalah orang-orang yang merdeka dalam Yesus. Jangan lagi kita diperbudak, diperhamba oleh dosa, diperhamba oleh kuasa jahat, diperhamba oleh apapun. Karena Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita, maka kita harus menjadi orang-orang merdeka. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Biarlah hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kita, hanya Yesus yang menjadi satu-satunya tempat pengharapan kita. Hari ini saudara, kalau engkau mendengarkan firman Tuhan ini dimanapun engkau berada, apakah di gereja, di rumah, di jalan, dimanapun saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya katakan engkau adalah orang merdeka. Saya dan saudara adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Karena Yesus sudah memerdekakan kita. Oleh darahnya kita sudah dimerdekakan. Oleh salibnya kita sudah dimerdekakan. Kebangkitannya dari antara orang mati, tanda kita sudah merdeka. Benar-benar merdeka. Jangan lagi mau diperhamba, jangan lagi mau diperbudak. Karena dosa itu mengikat kita. Dosa itu membuat kita jadi jatuh dan hancur, memalukan kehidupan kita, dan membuat hidup kita menjadi tawanan daripada kuasa jahat dan membawa kita ke dalam neraka. Kita adalah orang merdeka, kita adalah orang-orang yang masuk surga. Jadi hiduplah sebagai anak-anak merdeka, hiduplah sebagai orang-orang yang menang bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama sambil saudara mendeklarasikan dalam hati saudara bahwa engkau adalah orang merdeka di dalam Tuhan. Hanya Kau di hidup, Kau berikan hidup yang baru. Amin. Terima kasih. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Oh amin. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saya nyatakan sekarang kuasa dosa telah dipatahkan dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan sendiri katakan bahwa kuasa dosa, kuasa maut telah dipatahkan oleh karena Yesus yang sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus kita bersama-sama mendeklarasikan kemenangan kita di dalam Tuhan. Saya mengundang kita semua dalam gereja, bahkan di rumah masing-masing, saudara katakan bersama-sama dengan saya. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku orang yang merdeka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku orang yang bebas. Bebas dari semua dosa, merdeka dari semua ikatan jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap roh jahat, roh sakit hati, roh dosa, aku tolak dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi. Semua roh kejahatan, semua roh hawa nafsu, semua roh kesombongan, semua roh pemberontakan, aku usir dari hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi engkau dan jangan datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh sakit penyakit, semua roh kegagalan, semua roh kecelakaan, semua roh maut, semua roh penyakit, aku usir pergi dari diriku di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan datang lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Yang aku mau terima dan aku mau undang dalam diriku hanya Roh Kudus menguasai hidupku dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita.